Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim di dalam perenungan pagi hari ini tanggal 14 Juni 2020. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 8 ayat 2 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan 14b sampai dengan 16a. Bacaan kedua 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Mengapa Gereja Katolik merayakannya? Tujuannya adalah untuk menghormati Ekaristi, dan ini juga untuk mengenang peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus yang diadakan bagi para murid-muridnya, di mana kita rayakan pada setiap hari Kamis Putih. Dan perayaan Ekaristi ini selalu kita rayakan juga setiap pada perayaan Misa Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi kita mau mempersatukan hidup kita dengan Yesus. Kita menyambut tubuhnya dalam rupa hosti yang telah dikonsekrasikan. Kita sungguh-sungguh menyatukan diri kita, hidup kita dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, tubuh dan darah yang kita sambut adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus, yang mana Yesus sungguh mengasihi kita agar kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Dikatakan dalam Injil hari ini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yohanes 6 ayat 51. Masih ragukah kita akan Dia sebagai roti kehidupan? Masih ragukah kita akan hosti dan anggur yang telah dikonsekrasikan itu? Sungguh-sungguhkah itu tubuh dan darah Yesus? Saudara-saudaraku, ini bukan sekedar simbol belaka ataupun lambang, tapi ini sungguh-sungguh nyata. Seperti yang pernah saya sharingkan beberapa waktu yang lalu, di mana saat saya di ruangan ICU antara sadar dan tidak sadar, dengan tensi saya yang drop sekali, yaitu 60/39, saat hosti yang sudah dikonsekrasikan menempel di lidah saya, belum saya kecap, monitor terlihat jelas oleh suster biara yang memberikan komuni kepada saya, di mana tensi saya langsung naik menjadi 120/100. Puji Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dengan menyerahkan tubuhnya, yaitu roti kehidupan, untuk kita santap agar kita memperoleh kehidupan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, selayaknya lah kita bersyukur dan mengenangkannya. Seperti Yesus sendiri berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Lukas 22 ayat 19. Sejak abad awal, gereja tidak pernah meragukan kehadiran Tuhan Yesus dalam rupa roti dan anggur. Kita mengetahuinya tidak saja dari perkataan Yesus sendiri yang dicatat dalam Injil, namun juga dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Kebiasaan menyimpan hosti yang sudah dikonsekrasikan di dalam tabernakel juga sudah dicatat dalam riwayat Santo Basilius di abad keempat. Ekaristi itu disimpan di gereja-gereja atau biara bagi keperluan orang-orang sakit dan yang mau menghadapi ajal. Saudara-saudaraku, di hari raya tubuh dan darah Kristus,
kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimanakah sikap saya terhadap hostia yang telah dikonsekrasikan itu? Apakah saya mengimani bahwa itu sungguh-sungguh tubuh Yesus sendiri? Atau saya menganggap hanya sebagai lambang belaka, hanya simbol saja? Apakah yang dapat saya perbuat untuk semakin menghayati kebenaran akan ajaran iman ini? Bagaimana kita dapat turut menyebarkannya? Marilah saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, melalui renungan ini kita mau ambil bagian untuk selalu mengenang akan kematian Tuhan Yesus melalui perayaan Ekaristi, dan selalu menyambut Dia agar Tuhan Yesus boleh selalu hadir di dalam kehidupan kita dan kasih-Nya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan imanilah dengan penuh sungguh-sungguh. Tuhanku, buatlah aku menjadi lebih percaya lagi di dalam Engkau. Bawalah aku lebih dalam kepada iman, ke dalam harapan akan Engkau, ke dalam kasih-Mu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan diri bersama keluarga untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Mari kita diutus dan pergilah karena kita diutus. Shalom.